Dalam Islam, pendidikan adalah salah satu hal yang penting dan sangat diperhatikan. Hal ini ditunjukkan dengan ditinggikannya derajat orang-orang yang berilmu di atas orang yang tidak berilmu. Bahkan, mereka dimasukkan ke dalam golongan pewaris para nabi. Rasulullah SAW bersabda, dan keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang beriman adalah seperti keunggulan bulan atas seluruh benda langit. Sungguh ulama adalah pewaris para nabi. Satu-satunya warisan para ulama adalah pengetahuan. Siapapun yang mengambil hal itu, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang paling cerdas. Islam telah menjadikan pendidikan sebagai hajah asasiyah atau kebutuhan dasar yang harus dijamin ketersediaannya di tengah-tengah masyarakat oleh negara. Nabi SAW bersabda, "Iman adalah pemimpin, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Negara wajib menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi seluruh rakyat hingga pendidikan tinggi. Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Ahkam menjelaskan bahwa kepala negara atau khalifah berkewajiban menyediakan sarana pendidikan, sistem pendidikan, dan menggaji para pendidiknya. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah membentuk kepribadian Islam dan membekali anak didik dengan sejumlah ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan urusan hidupnya. Khusus untuk perguruan tinggi, pendalaman, dan pengkristalan kepribadian Islam dilakukan kepada siswa. Selain itu, pendidikan tinggi juga bertujuan melahirkan para ahli dan spesialis di semua bidang kehidupan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Mempersiapkan tenaga ahli yang diperlukan untuk mengatur urusan masyarakat seperti kodi, ahli fikih, saintis, insinyur, dan lain sebagainya. Keberhasilan khilafah dalam membangun sains dan teknologi telah terbukti selama hampir 13 abad. Keberhasilan yang begitu spektakuler ini tidak lepas dari visi misi pemerintah yang orisinil yang kuat. Terwujudnya negara yang benar, yakni negara yang menerapkan Islam secara menyeluruh. Hal ini nampak pada sejumlah aspek. Pertama, desain politik Islam dan pendidikan tinggi yang mulia dan memuliakan. Islam memandang ilmu bukan komoditas dan faktor produksi, akan tetapi ia adalah jiwa kehidupan. Kedua, desain riset negara khilafah selaras dengan politik dalam dan luar negeri negara khilafah yang menyejahterakan dan memuliakan manusia. Ketiga, konsep anggaran pendidikan yang wajib diadakan negara. Yang keempat, desain industri yang mewujudkan kemandirian negara di bidang industri. Sejarah khilafah telah membuktikan dan meniscayakan lahirnya ilmuwan-ilmuwan unggul. Labana dari Cordova. Ia adalah seorang ahli matematika dan sastra di abad ke-10 Masehi. Ia memecahkan masalah geometri dan aljabar yang paling kompleks dan pengetahuan luas dari literatur umum yang diperoleh dari pekerjaannya sebagai sekretaris Khalifah Al-Hakim II. Maryam Al-Asturlabi Al-Ijliyah adalah seorang ilmuwan dan penemu di abad ke-10 Masehi. Ia merancang astrolog yang digunakan dalam astronomi untuk menentukan posisi matahari dan navigasi. Desainnya yang sangat inovatif membuatnya dipekerjakan oleh penguasa kota di mana ia tinggal. Lubna dari Andalus adalah
penyair yang juga hidup di abad ke-10 Masehi. Ia unggul dalam tata bahasa, retorika, matematika, dan kaligrafi. Dia adalah salah satu sekretaris kepala negara dan memegang posisi yang berurusan dengan korespondensi resmi. Fatimah Al-Fihri, Muslimah Tunisia yang lahir 1215 tahun silam, merupakan seorang rektor pertama, universitas pertama di dunia. Ia mendirikan Universitas Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko, sebuah universitas pertama di dunia yang dibangun tahun 859 Masehi, jauh sebelum Al-Azhar, Cambridge, Harvard, ataupun Oxford didirikan. Maka jelaslah bahwa kembalinya khilafah adalah kewajiban dan kebutuhan dunia yang sangat mendesak.